Ini adalah tuak yang saya buat 4 hari yang lalu ya. Ini airnya sudah banyak ini sudah lumayan banyak, tapi ini saya masih mau tunggu sampai dia 30 hari, ada 1 bulan baru saya akan peras nanti. Ini sudah ada airnya dan ini kita akan coba ya. Ini ada di bawah sekali ya. Oke, ini seperti ini ya. Ini coba aja ya dulu. Rasanya manis, enak. Tapi ini akan saya tunggu sampai 30 hari ya. 1 bulan lagi baru saya akan buka. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya, like, komen, dan share. Selamat menonton video ini, semoga bermanfaat. Kali ini saya mau membuat tuak Dayak Kalimantan ya. Bahan utamanya itu ada beras, ini beras ketan atau kalau di Kalimantan kami sebut beras pulut. Ini 6 kilo. Kalau di Malang ini harganya 1 kilo 14.000. Jadi ini 6 kilo berarti 84.000. Lalu bahan yang paling penting dalam pembuatan tuak Dayak Kalimantan itu adalah ragi. Nah, ini ragi, namanya ragi tuak. Ini dikirim dari Kalimantan, dikirim oleh mamanya IG dari Sanggau, Kalimantan Barat. Terima kasih sudah mengirim ragi ini. Di video-video saya sebelumnya banyak yang bertanya, ragi seperti apa sih yang digunakan? Apakah bisa menggunakan ragi tape atau ragi makanan itu? Saya sendiri tidak menganjurkan atau tidak menyarankan menggunakan ragi makanan atau ragi tape itu. Ini kalau di Kalimantan Barat khususnya, ini ragi untuk membuat tuak itu ada ragi khususnya dan ini dibuat sendiri oleh masyarakat di sana. Namanya ragi tuak. Saya sendiri tidak tahu cara membuatnya seperti apa. Kalau teman-teman penasaran cara membuat ragi ini, ada kok tutorialnya di YouTube. Cari saja, ada tutorial cara membuat ragi tuak. Proses pembuatan tuak itu sebenarnya sederhana, tetapi kalau salah dalam membuatnya itu hasilnya dia juga tidak akan baik. Seperti yang ada yang bertanya ke saya, "Bang, kenapa kok hasilnya masam? Tuaknya itu kok masam?" Nah, itu pasti karena raginya atau proses pembuatannya itu ada yang salah, ada yang keliru. Saat kita nanti memberi ragi ke beras ketan yang sudah kita masak itu, tangan kita itu harus benar-benar bersih. Dan raginya juga harus benar-benar kering, tidak boleh ada yang basah di raginya itu. Pasti dijamin hasilnya itu manis, tidak masam. Oke, langkah berikutnya kita akan memasak beras ketan ini. Pertama-tama beras ketannya ini kita arom, kita masukkan ke dalam dandang besar ini ya. Setelah itu nanti baru kita kukus. Kita masukkan semua ini beras ketannya ya, yang sudah dicuci bersih. Nah, sekarang kita akan tutup dandangnya ini biar berasnya nanti ngembang. Ini beras ketannya sudah saya aron seperti ini. Saya akan pindahkan ke panci sebelah ini. Ini sudah ya, sudah aron. Saya ini baru nanti dikukus lagi di panci berikutnya.
Ini beras ketan yang sudah saya aron tadi itu saya masukkan ke dalam panci seperti ini ya. Lalu saya beri air panas mendidih, direndam dulu. Setelah itu nanti kalau dia sudah mengembang, baru saya kukus lagi biar benar-benar matang ini beras ketannya. Ini bahan untuk membuat tuak Dayak Kalimantan. Setelah diberi air panas mendidih begini, kita tutup biar dia mengembang ya. Sekarang beras ketan yang sudah diaron tadi itu kita kukus sampai matang ya. Ini saya bagiin jadi dua tempat karena pancinya ini kecil, nggak bisa sekaligus karena ini banyak ya, 6 kilo ya. Tadi yang sudah diaron lalu diberi air panas mendidih, kita diamkan sekitar 20 menit, sudah mengembang begini ya. Kita tidak lama kita mengukusnya karena memang sudah setengah matang ini beras ketan ini. Ini ya tadi beras ketan yang sudah saya aron, yang sudah saya kembangkan dengan air panas juga ya. Ini kita kukus, tutup ya. Ini paling tidak 20 menit lah kira kukusnya, udah matang kok ini. Prosesnya tidak lama karena memang beras ketannya itu sudah setengah matang di aron tadi itu. Oke, kita tunggu sampai dia matang. Ini beras ketan untuk nasi ketan ya, untuk membuat tuak Dayak Kalimantan itu sudah matang. Sekarang akan saya angkat dan saya dinginkan. Kita dinginkan, kalau dingin baru kita kasih ragi tuaknya. Ini sudah matang ya. Ini beras ketan yang saya masak tadi itu sudah masak nih ya. Saya dapat 3 niru seperti ini, 3 tempat ya. Ini 6 kilo dapat 3 tempat, ini lumayan banyak lah. Sekarang saya diamkan ya sampai dia dingin lah, entah beberapa jam nanti biar sampai benar-benar dingin. Setelah itu baru kita campurkan dengan ragi tuaknya. Oke, ini kita diamkan dulu seperti ini. Usahakan dia di tempat terbuka biar dia cepat dingin. Tapi karena di sini lumayan banyak lalat, saya akan tutup pakai kain. Saya masak tadi itu, dan ini nasi ketannya ini ya, yang sudah saya masak tadi sudah saya dinginkan. Ini sudah dingin ya. 3 niru sebenarnya, sebelahnya di bawah tuh 3 niru, 3 tempat. Sekarang saya akan memberikan ragi. Ragi yang saya gunakan itu seperti ini. Ini raginya besar. Saya gunakan 2 buah ragi seperti ini ya. Jadi kalau kurang saya bisa tambahkan. Jadi biasanya saya gunakan 1,5, tapi karena ini 6 kilo beras ketan, saya gunakan 2 buah ragi. Itu namanya ragi tuak. Itu dikirim dari Kalimantan. Dalam membuat tuak Dayak Kalimantan itu, ini salah satu proses yang sangat penting, yaitu proses pemberian ragi. Ini raginya kita haluskan. Ini saya menggunakan tumbukan begini ya, tumbuk sampai halus, benar-benar halus. Setelah itu nanti baru kita taburkan ke atas beras ketannya, ke nasi ketannya ya. Usahakan ini raginya benar-benar halus, agar saat ditaburkan itu dia bisa meresap bagus ke dalam
nasi ketannya ini. Oke, ini ragi tuaknya sudah selesai saya haluskan ya, sudah tumbuk seperti ini. Dan ini siap kita taburkan ke atas beras ketannya atau nasi ketannya ini. Ini merupakan proses yang sangat penting dalam pembuatan tuak Dayak Kalimantan yang menggunakan beras ketan ya. Kita harus memastikan tangan kita itu benar-benar kering agar nanti hasil tuaknya itu bagus. Ini taburkan sampai merata di atas berasnya ini, nasinya ini, bukan berasnya, sudah jadi nasi ketannya ini. Kita taburkan rata, nanti baru kita balik ya. Setelah bagian atasnya ini kita taburkan rata dengan ragi tuak ini, nanti bagian bawahnya kita akan balik, lalu kita taburkan juga dengan raginya. Ini kita balik seperti ini ya. Dan ini nasinya harus benar-benar sudah dingin biar bagus hasilnya. Kita balik baru nanti kita taburkan dengan ragi tuak. Oke, ini nasi ketan tadi yang bagian atasnya itu, bagian bawahnya ini ya sudah saya taburkan dengan ragi. Karena sudah saya balik, sekarang saya akan taburkan yang bagian ini yang belum taburkan dengan ragi ini, dengan ragi. Seperti itulah proses pembuatan tuak Dayak. Banyak yang bertanya apakah rasanya itu manis atau enggak tuak. Harusnya manis kalau raginya bagus, dan ini ragi ini sudah pernah saya buat dan ragi ini bagus, hasilnya bagus. Ini akan saya diamkan selama 30 hari atau 1 bulan ya. Ini nasi ketannya sudah selesai saya taburkan dengan ragi. Sekarang saya akan masukkan ke dalam toples ini. Masukkan biasa aja ya. Ini saya menggunakan toples makanan biasa aja. Kalau di Kalimantan biasanya orang menggunakan guci yang dari keramik atau guci dari tanah, itu hasilnya lebih mantap. Tapi di sini saya adanya toples, saya gunakan toples saja. Oke, ini semua nasi ketannya ini untuk bahan membuat tuak Dayak Kalimantan ini sudah saya masukkan semua ke dalam toples ya, dan lumayan banyak. Ini toplesnya sudah penuh. Tadi itu beras ketannya 6 kilo, dan ini penuh ya satu toples ini. Sekarang akan kita tutup lalu kita diamkan selama 30 hari. Nih, tutupnya ini saya beri kain seperti ini biar nanti kalau dia menguap, airnya itu tidak netes ke bawah tapi dia sangkut di kain ini. Gunakan kain yang bersih ya. Nah, kita tutup rapi seperti ini. Dalam waktu 3 hari saya akan cek nanti seperti apa hasilnya. Biasanya kalau sudah 3 hari itu sudah terjadi proses fermentasi ya, proses menjadi beras ketannya ini akan menjadi tuak dan ada airnya selama 3 hari itu. Nanti kita akan lihat dalam waktu 3 hari. Kita cek, dan ini kita harus selalu cek biar nanti hasilnya bagus. Sekarang saya akan memberi label di atas ini, di atas tutupnya toples ini, karena untuk memastikan ini akan saya buka akan saya saring setelah 1 bulan ya, jadi 30 hari. Hari ini itu tanggal 15 Desember 2020, berarti nanti dibuka 15 Januari 2021. Berarti ini 1 tahun baru dibuka ya. Nanti kita lihat prosesnya seperti apa. Di video-video saya sebelumnya tentang pembuatan tuak ini banyak yang bertanya, Bang, apakah kalau rasa tuaknya itu asam kita bisa tambahkan lagi ragi? Sejauh yang saya buat selama ini memang nggak ada yang asam ya. Ini yang sekali lagi tergantung pada tuak pada ragi yang kita gunakan untuk membuat tuak itu, apakah benar-benar ragi yang bagus atau tidak. Dan tadi proses-proses yang saya tunjukkan juga harus benar. Tangan kita harus kering
supaya hasilnya itu bagus. Kalau ada kerang kita basah saat proses pencampuran ragi dengan berasnya, dengan nasi ketannya itu, kemungkinan hasil tuaknya juga tidak akan bagus. Makanya harus benar-benar teliti ya. Oke, ini akan kita diamkan selama 30 hari. Tapi nanti dalam waktu 3 hari, 7 hari, atau 2 minggu pun saya akan cek apakah ini bagus hasilnya atau enggak. Oke. Ini tuak yang saya buat 4 hari yang lalu ya, di tanggal 15. Saya buat waktu itu tanggal 15, hari ini tanggal 19, berarti 4 hari yang lalu. Ini saya mau cek, mau lihat seperti apa molek di dalamnya, apakah dia terjadi fermentasi tuak atau tidak. Ini kita akan cek ya. Ini kita buka. Nah, ini sudah kelihatan sudah terjadi proses fermentasi ini. Nasi ketannya ini sudah terbentuk seperti ini. Dan ini sudah ada airnya sebenarnya. Di bawah itu sudah ada airnya ya, air tuak. Calon bakal air tuaknya itu di bawah itu. Dan ini rasanya masih manis. Dan aromanya tuh khas sekali tuak ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya, like, komen, dan share. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu pada video-video berikutnya.